Suaranya enggak? Bawah aja kan? Oh, ya udah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin mulakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama marilah kita bersyukur pada Allah. Pada sore hari ini kita kembali bisa ngaji setelah sempat kita libur karena hari raya Idul Fitri dan masih di suasana bulan Syawal. Saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah SWT menerima ibadah puasa kita, sholat malam kita, sedekah kita, dan semua kebaikan di bulan Ramadan kita. Ja'alallahu minal aidin wal faizin. Ya, semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang kembali dan orang yang menang. Yang biasanya selalu disingkat minal aidin wal faizin. Gitu aja. Lengkapnya kan sebenarnya ja'alallahu minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kita menjadi orang yang kembali dan menang. Nih. Karena doanya panjang, biasanya kan kalau ketemu kita cuma minal aidin wal faizin gitu ya. Tapi sebenarnya panjangnya itu ja'alanallahu minal aidin wal faizin. Isinya doa. Untuk hari ini kita melanjutkan bab sabar, ya, hadisnya panjang, mungkin nggak tahu kalau hari ini selesai ya kita selesaikan, kalau enggak nanti 2 kali pertemuan. Di bab sabar tentang hadis Ashabul Ukhdud, ya, Ashabul Ukhdud. Hadis nomor 6 kalau di bab sabar di kitab saya, atau hadis nomor 30 kalau dari awal, ya. Saya bacakan. Wa an Suhaib radhiyallahu anhu, dari Suhaib radhiyallahu anhu, anna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, kana adalah malikun, dulu ada seorang raja, fiman kana qablakum, dari ka adalah orang yang sebelum kalian, ya, di raja sebelum kalian, artinya zaman dulu. Wa kana lahu sahir, dan adalah dia itu punya tukang sihir. Si raja ini punya tukang sihir. Falamma kabiro, maka ketika tukang sihirnya itu sudah menua, qala lil malik, si tukang sihir ini berkata kepada raja, ini qad kabirtu, sesungguhnya aku ini telah tua. Fab'as ilayya hulaman, maka utuslah kepadaku atau kirimkanlah kepadaku hulaman, seorang pemuda. Ya, pemuda ini maksudnya murid gitu ya. A'allimuhu as-sihra, yang aku akan mengajarinya sihir. Itu tukang sihirnya raja ini sudah tua, minta kepada raja dikirimkan anak muda untuk diajari sihir. Faba'asa ilaihi hulaman, maka diutus atau dikirimlah kepadanya seorang pemuda yang yu'allimuhu. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun. Jadi dikirim seorang anak muda yang dia akan mengajarinya. Yu'allimu, dia akan mengajarinya. Wa kana, dan adalah anak muda ini fi tariqihi, di jalannya, jalan ketika menuntut ilmu sihir, ya, idza salaka, ketika dia jalan, itu rohibun. Di tengah jalan itu ada rohib. Rohib itu ahli ibadah. Ya, tapi di kalangan orang Yahudi. Ya, artinya ini orang Islam juga, artinya Yahudinya itu dia orang rohib muslim, ya, tapi dari kalangan umat Bani Israel, ini disebut sebagai rohib, ya.
Ini ahli ibadah. Faqa'ada ilaihi. Jadi sebelum berangkat ke tukang sihir itu mampir dulu ke tempatnya rohib, ahli ibadah tadi. Faqa'ada ilaihi, maka dia duduk kepadanya, wasami'a kalamahu, dan mendengar ucapan atau kalimat-kalimatnya, fa'ajabahu, maka dia menakjubkannya. Niatnya berangkat menuntut ilmu sihir, di tengah jalan kok ketemu guru ahli ilmu yang kalimatnya itu menakjubkan. Jadi dia mampir dulu. Ya. Wa kana idza atasahir, dan adalah ketika dia mendatangi tukang sihir, maro birohib wa qa'ada ilaihi. Ya. Jadi dia ketika datang kepada tukang sihir, melewati rohib wa qa'ada ilaihi. Dia duduk kepada rohib tadi itu. Fa'idha atasahir, maka ketika dia datang kepada tukang sihir, dorobahu, maka dia memukulnya, ya telat. Ya, karena kedatang tukang sihir itu dia telat, dihukum. Ya. Fasyaka dalika ila rohib, maka dia melaporkan kondisinya. Jadi karena harus mampir sehingga menuntut ilmu sihirnya itu telat, terus dipukul sama tukang sihir itu, fasaka, dia melaporkan zalika, yang demikian itu, ila rohib, pada rohib. Fakola. Maka si rohib itu berkata, Idza khosyita sahir, jika kamu takut kepada tukang sihir itu, fakul, maka katakanlah, habasani ahli. Ya, habasan itu melambatkan atau menghalangi, atau yang menyebabkan saya terlambat itu keluarga saya. Jadi rohibnya ini ngajari apa? Ngajari bohong. Ini bohong putih katanya, kata gitu. Apa namanya, white lies gitu ya, bohong yang untuk kebaikan gitu ya. Jadi kalau kamu khawatir dipukuli oleh tukang sihir, bilang saja, oh tadi keluarga saya menghalang-halangi saya, ada urusan ini itu gitu ya. Jadi habasani sahir. Wa idza fakul habasani ahli. Wa idza khosita ahlaka, tapi ketika pulang kan mampir lagi. Ya, ketika pulang itu kan si pemuda ini mampir lagi ke rohib sehingga telat sampai di rumah. Ya. Jadi wa idza khosita ahlaka, dan kalau khawatir atau takut kepada keluarga kamu pulang kok telat terus, menuntut ilmu sihir kan cuma jam sekian, ini sudah malam baru pulang. Nah, itu kan. Fakul, maka katakanlah, habasani sahir. Tadi banyak PR dari Pak tukang sihir gitu ya. Jadi ketika berangkat ke tukang sihir, di tengah jalan mampir ke rohib, ketika pulang ke rumah di tengah jalan juga mampir dulu ke rohib. Jadi akhirnya ke tukang sihir telat, pulang ke rumah juga telat. Nah, oleh rohibnya ini dibujuki, kalau nanti dipukuli sama tukang sihir, bilang saja ini alasannya ketahan sama urusan keluarga. Kalau telat di rumah, takut diomeli orang tua, ya tadi ada urusan sama Pak Guru tukang sihir, diomeli dosen sihirnya. Gitu. Nah, kemudian fabaina ma huwa ala dzalik, maka ketika itu ya seperti itulah. Gitu. Idza ata ala dabah, ketika ata ala dabatin azimah, ketika itu datang seekor dabatin azimah, itu binatang melata yang besar. Maksudnya di sini ada singa. Ya, dabatin azimah itu maksudnya di sini ada singa. Qad habasatin nas, yang menghalang-halangi manusia. Jadi ketika perjalanan menuju ke menuntut ilmunya itu ada singa. Ya, ada singa yang menghalang-halangi manusia. Orang-orang pun pada takut. Kemudian fakola, si pemuda ini berkata, al yauma a'lam, pada hari ini saya akan mengetahui, as-sahiru, ilmu tukang sihir, afdolu, yang lebih baik, am rohibu afdolu,
atau ilmunya rohib yang lebih baik. Ini mau ngetes, ya. Karena ketika belajar sihir ya diajari gitu ya. Tetapi ketika ke tempatnya rohib ya diajari juga tentang ilmu-ilmu, ya tentu saja ilmu agama dan sebagainya. Ke tukang sihir ya diajari tentang sihir. Dan itu beda. Karakter ilmu agama dan sihir itu beda. Nah di tengah jalan dia mulai ragu. Ini yang benar yang mana ini? Ya tukang sihirnya apa rohibnya? Nah sehingga ketika ketemu singa, si pemuda ini ingin nguji. Hari ini saya pengen tahu ilmunya rohib apa ilmunya tukang sihir yang lebih afdol. Ya. Fa'akhoda hajaron. Maka dia mengambil satu batu. Hajar itu batu. Fakola. Maka kemudian dia berkata, Allahumma ya Allah. Jadi sebelum melempar batu ke singa itu dia berdoa. Allahumma ya Allah. Ingkana amru rohib. Jika adalah urusan rohib itu ahabba ilaika. Lebih engkau sukai. Atau lebih engkau cintai. Min amri sahir. Daripada urusannya tukang sihir. Jadi ini doa. Ya Allah. Kalau rohib ini lebih engkau cintai daripada si tukang sihir. Ya, faktul hadhihi dabah. Maka matikanlah atau bunuhlah binatang ini. Hatta yamdiyannas. Sampai orang-orang itu bisa lewat. Ini sambil bawa batu gitu. Mau nguji ini ilmunya rohib apa ilmunya tukang sihir. Faromaha. Maka pemuda itu melempar binatang itu. Fakotalaha. Mati binatangnya. Singa dibalang batu mati. Ini kan berarti ajaib gitu ya. Ya memang ujian tuh gitu, nguji ini. Ini ilmunya rohib itu. Kalau sihir kan isinya tuh kayak sihir-sihir gitu. Ini enggak. Dia pakai doa. Artinya pakai ilmunya rohib. Allahumma gitu. Tidak pakai jopa-japu mantra apa? Sihir. Tapi pakai doa, dilempar mati. Faromaha faqatalah. Wa madonnas, maka orang-orang bisa lewat. Fa'atar rohib fa'akhbarohu. Maka dia mendatangi rohib terus mengkabarkan hal tadi itu. Saya tadi ketemu singa, terus saya begini-begini, ya, ceritakan. Faqala lahu rohib. Maka setelah diceritakan tadi, rohib berkata kepada pemuda itu. Ai bunaya, wahai anakku. Anta, engkau, al-yauma pada hari ini afdalu mini, lebih mulia atau lebih afdal, ya lebih baik ya mini daripada aku. Ini gurunya ngakui loh. Ini murid unik ini gitu ya. Kamu hari ini keyakinan kamu lebih baik daripada saya. Ya, artinya gurunya kan cuma ngajar nggak ketemu sama singa. Ini kan ketemu singa langsung, lempar gitu ya, mati gitu ya. Maka gurunya ngakui antal yauma afdalu minni. Qad balagha min amrikat. Sungguh telah sampai dari urusanmu ma'aro sebagaimana yang aku lihat. Wa innaka satubtala dan sungguhnya engkau akan diuji. Ya, nanti akan ada ujian. Fa inibtulita, maka jika engkau diuji, fala tadulla alayya, maka kamu jangan menunjukkan diriku. Jadi kalau ada apa-apa, kamu jangan nyebut nama saya. Nah, ini pesan gurunya atau si rohibnya. Jadi ya namanya orang berilmu itu sudah punya firasat. Kamu udah sampai pada ilmu yang begini. Kamu ilmunya lebih tinggi daripada saya. Dan kalau sudah mencapai derajat ini, pasti kamu akan diuji. Dan kalau nanti diuji, jangan sekali-kali nyebut nama saya. Itu gurunya memang nggak pengen dikenal gitu ya. Wakanal gulam, dan adalah gulam dengan ilmunya rohib tadi itu yubriul akmaha, bisa menyembuhkan orang buta. Wah ini ilmu unik ini ya. Dan memang apa namanya? Ya ada ilmu seperti itu gitu ya. Artinya memang ini ilmu yang diajarkan ini yubriul akmaha, bisa menyembuhkan orang buta. Wal abros, dan orang yang belang. Sebagian mengatakan belang itu kusta, lepra gitu ya.
Wayudawi dan menyembuhkan nas manusia min sairil adwa dari segala macam penyakit. Ini jadi tabib hebat. Habis belajar kepada rohib ini jadi bisa ngobati macam-macam. Fasami'a maka mendengar jalisun lil Malik. Jadi ada jalis-jalis itu teman duduknya Malik, raja. Teman duduk itu maksudnya ya anggota majelisnya raja, dewan majelisnya raja. Itu mendengar. Ya. Karena adalah kot amia dan adalah teman majelisnya raja ini buta. Fa'atahu bihadaya. Maka dia mendatangi si pemuda yang belajar kepada rohib dan tukang sihir itu membawa hadiah. Kasih rotin yang banyak. Fakola, maka anggota majelis raja ini berkata, Maha hunalaka ajma'u in anta syafaitani. Maha huna, apa yang semua ini, itu laka, buat kamu. Buat kamu itu buat si gulam tadi itu. Si pemuda. Ajma'u, aku kumpulkan in anta syafaitani. Jika engkau bisa menyembuhkan aku. Artinya bisa mengobati matanya yang buta. Fakola, maka berkata si gulam, inilah ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak bisa mengobati satu orang pun. Inama yashfillah. Sesungguhnya yang bisa mengobati itu Allahu Ta'ala. Fa'inna aman tabillah. Maka jika engkau beriman kepada Allah, fa'inna aman tabillahi ta'ala. Maka jika engkau beriman kepada Allah Ta'ala, da'autu, aku akan mengobati, da'autullaha fasyafaka. Maka aku akan berdoa kepada Allah, fasyafaka, maka dia akan mengobatimu. Jadi jika kamu sudah beriman, saya berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengobati kamu. Itu caranya begitu. Jadi bukan saya yang langsung mengobati kamu, bukan. Tapi syaratnya kamu beriman dulu kepada Allah. Saya berdoa, ya fada'autullah fasyafaka, maka dia Allah mengobati kamu. Artinya si pemuda ini hanya wasilah, dia yang membacakan doanya. Fa'amana billah. Nah, si anggota majelis Dewan Raja ini terus beriman kepada Allah Ta'ala. Fasyafahullahu Ta'ala. Allah sembuhkan. Ini bisa melihat. Fa'atal malika. Maka dia mendatangi raja. Ini rajanya raja kafir ya. Raja kafir dan mengaku Tuhan. Ya, fa'atal malika. Maka dia mendatangi sang raja. Fajalasa ilaihi kama kana yajlis. Maka dia duduk di ya namanya majelisnya raja sebagaimana dia biasa duduk. Faqala lahul malik, maka berkata kepadanya sang raja, man radda alaika basaraka. Loh, siapa yang mengembalikan penglihatanmu? Ya, ini man radda alaika basaraka. Siapa yang mengembalikan atasmu penglihatanmu? Ya. Fa akhadahu falam yazal sebentar. Qala, maka berkata si anggota majelis tadi itu, Robi. Dia menjawab singkat, Robi. Maksudnya apa? Tuhanku. Ya, atau sesembahanku. Qala, berkata raja, awalaka robbun ghairi? Apakah bagimu itu ada Tuhan selain aku? Nah, ini rajanya mulai tersinggung. Jadi ketika dia ditanya, yang menyembuhkan kamu siapa? Sesembahan saya, Tuhan saya. Fakola, rajanya berkata, awalaka robbun ghairi? Apa kamu punya Tuhan selain saya? Gitu ya. Ini rajanya tersinggung. Kola, Robbi wa robbuka Allah. Ini jawabannya si majelis, anggota majelis tadi. Robbi Tuhanku, wa robbuka, dan Tuhanmu itu Allah. Wah, ini mulai berdakwah ini. Sembuh satu ini mulai berdakwah ini gitu ya. Ini berani gitu ya. Orang-orang dulu itu berani. Fa'akhodahu, maka sang raja itu menangkapnya. Falam yazal yu'azibuhu, maka tidak henti-hentinya mengazabnya. Jadi
Anggota majelis padahal ini disiksa berulang kali, gitu, tidak henti-hentinya. Hatta dala alal gulam. Sampai akhirnya dala itu menunjuki, ya. Dalil itu kan petunjuk. Dala itu menunjuki alal gulam. Dia menunjuk kepada gulam. Siapa yang ngobati ini si gulam dulu saya. Wah, akhirnya gulam ini kebongkar gitu ya. Karena disiksa, interogasi sampai akhirnya si gulam ini terbongkar. Faji abil gulam. Maka didatangkanlah gulam. Gulam ini kan sebenarnya mahasiswa tukang sihir kerajaan. Yang ngobati si gulam gitu ya. Akhirnya didatangkan. Faji abil gulam. Faqala lahul malik, maka sang raja itu berkata kepadanya, "Ai bunaya, wahai anakku, qad balagha min sihrika, sungguh telah sampai dari sihirmu, matu briul akmaha wal abros, apa yang bisa engkau menyembuhkan orang yang buta dan juga orang yang belam. Wataf alu, dan engkau berbuat ini dan engkau berbuat itu." Jadi disangkanya yang bisa menyembuhkan itu apa? Ilmu sihirnya. Dikatakan ini ya cara apa? Yang disangkanya yang menyembuhkan itu sihirnya. Karena memang ini mahasiswa sihir ini, mahasiswa sihir kerajaan. Kemudian inilah ashfi ahadan. Fakola, maka pemuda tadi berkata, inilah ashfi ahadan. Sesungguhnya aku tidak mengobati seorang pun. Ya, jadi sihir apa saya nggak ngobati siapapun. Innama yashfillahu ta'ala. Sesungguhnya yang mengobati itu Allah Ta'ala. Ini jawaban si gulam. Fa'ahodahu, maka si gulam ini pun juga ditangkap. Falam yazal yu'azibu hatta dala ala rohib. Wah, ini akhirnya jadi disiksa terus-menerus, ya. Hatta dala ala rohib. Si pemuda itu akhirnya nunjuk, wah saya diajari sama si rohib loh. Padahal tadi sudah diamanai jangan bicara, ya jangan nunjukin. Wah ini memang interogasi itu gitu, disiksa di ini emang gak mau nunjuk guru saya si rohib gitu. Bukan gurunya itu bukan si tukang sihir gitu. Karena dia punya 2 guru. Ya. Ya, akhirnya rohib kena gitu ya. Faji'a bi rohib. Fakilalahu, maka dikatakan padanya, irji antinika, ya, kembalilah dari agamamu. Maksudnya kembalilah itu disuruh menyembah sang raja. Jadi disuruh meninggalkan menyembah Allah, kembali kepada menyembah sang raja. Jadi ini perintah rajanya. Irji antinika. Fa'aba. Maka si rohib ini nggak mau. Fada'a bil minsyar. Maka raja itu meminta minsyar. Minsyar itu gergaji. Fawudi al minsyar fi mafriki roksihi. Maka diletakkan minsyar gergaji itu fi mafriki roksih. Mafrik itu belahan rambut. Ya, belahan rambut dari kepalanya. Kan ada belahan rambut itu. Nah itu ditaruh di situ gergajinya. Fasyakohu hatta wakoashikohu. Wah ini luar biasa ini siksaannya. Fasyakohu, maka raja itu membelahnya hatta wakoashikohu, sampai jatuh belahannya. Ini digergaji kepalanya. Ini sampai kemudian terjatuh ya belahannya itu. Summaji'a bijali sil malik. Jadi rohib dulu dieksekusi. Rohibnya udah syahid gitu ya. Kemudian sumaji'a bijalis. Ya, bijalisil malik, didatangkan anggota majelisnya raja tadi. Fakilalahu, maka dikatakan padanya, irji antinik. Kamu harus balik ke agama kamu, yakni nyembah raja. Fa'aba, maka nggak mau juga gitu ya. Fawudial minsyar, maka diletakkan minsyar fi mafriki rasihi. Fasyakohu bihi hatta waqashikohu, maka dibelah sampai jatuh belahannya. Ya. Ini yang kedua, ini anggota majelis raja. Nah, tinggal satu lagi siapa? Gulam. Ya. Sumaji abil gulam.
Kemudian didatangkanlah si gulam. Fakilalahu, maka dikatakan padanya, irji antinika, baliklah kembali kepada agama kamu. Fa'aba, maka enggak mau. Fadafa'ahu ila nafarin min ashabihi. Maka raja menyerahkan kepada nafar-nafar itu serombongan min ashabi dari tentara-tentaranya. Nah ini kasihkan ke tentaranya. Fakola, maka raja berkata, izhabu, pergilah kalian bihi bersama pemuda itu ila jabal kada, ilal jabal kada wa kada, ke gunung ini dan ini. Jadi suruh naik ke gunung bersama si pemuda itu. Fas'adu, maka naikilah kalian bihi dengan pemuda itu al jabala, gunung itu. Fa'idha balagtum dzirwatahu, maka ketika kalian sudah sampai puncaknya, fa'in roja'a, jika dia kembali kepada agama mau menyembah raja tadi itu, ya, fa'in roja'an dinihi wa ila, dan jika tidak mau fatrohuhu, jadi disuruh melempar ke bawah, jadi suruh naik ke atas gunung sampai puncak. Kalau balik lagi ke agamanya yang semula, bawa pulang. Tapi kalau mau, lempar. Ya. Fazahabu bihi, maka tentara-tentara itu pergi bersama pemuda. Wasaidu, dan mereka naik bihi dengannya bersama pemuda itu al jabal, ke gunung. Nah sampai di atas, fakola, berkata si gulam, Allahumma finihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka. Ya, ini doanya. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkanlah aku dari mereka bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Ya, bima syi'ta, dengan apa yang engkau kehendaki. Farajafa bihimul jabal, maka seketika berguncanglah gunung tersebut bersama tentara tersebut. Fasakotu, maka semua tentara tadi itu pada berjatuhan. Yang berjatuhan itu malah tentaranya. Yang masih berdiri di sana cuma pemudanya. Nah, dia selamat. Wajah ayamsi ilal malik. Nah, dia selamat itu dia datang mendatangi Malik si raja. Jadi udah semua tentaranya nyemplung ke bawah, mati semua, dia berjalan sendirian menuju ke sang raja. Jadi balik sendiri. Gitu ya. Ini unik ini pemuda ini. Faqala lahul Malik. Maka berkata kepadanya si raja, ma fa'ala ashabuka. Apa yang memperbuat tentara-tentara terhadapmu? Ya. Jadi lo tentara-tentaranya apa yang telah berbuat kepadamu? Ya, tentara-tentara saya itu sudah berbuat apa kepada kamu? Faqala, maka pemuda tadi berkata, kafanihimullahu ta'ala, Allah mencukupkan saya dari mereka. Artinya mencukupkan itu ya Allah, yang ngurusi mereka itu Allah, gitu loh. Saya sudah serahkan urusannya kepada Allah, gitu ya. Fadafa'ahu, maka raja tadi itu menyerahkan ila nafari min ashabi. Jadi panggil tentara yang lain, gitu ya. Panggil tentara yang lain. Faqala, izhabu, pergilah kalian bihi bersama pemuda ini, fa'amilu fi kurkurin. Maka naikkanlah dia ke atas perahu. Watawassatu bihil bahro, dan bawalah ke tengah laut. Fa'in roja'a, maka jika dia kembali antinihi kepada agamanya, ya udah, dia selamat. Wa ila, dan jika tidak, fakdifuhu, buang saja dia ke tengah laut, gitu ya. Jadi tadi ke atas gunung, sekarang ke tengah laut. Alif disuruh keluar aja. Fazahabu bihi, maka mereka pergi bersama pemuda itu ke tengah laut. Faqala, maka berkata si pemuda itu ketika sudah sampai di tengah laut dengan doa yang sama. Ini boleh dihafal ya kalau nanti ada ancaman. Siapa tahu manjur gitu ya. Ini kan
dapat ijazah dari si pemuda gulam ini ya. Doanya itu Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya, lagi diperes di tengah jalan, ditodong. Mana duit ya, dipala ya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya. Mudah-mudahan sih diselamatkan oleh Allah gitu ya. Nah, ini dibaca doanya, ya Allah cukupkanlah saya dari mereka dengan apa yang Engkau kehendaki. Fangkafaat, maka berbalik-balik ini goyang-goyang. Bihim bersama mereka itu safina, si perahu tadi itu. Jadi balik gitu ya perahu tadi. Faghoriku, maka semuanya tenggelam. Perahunya itu langsung balik, semuanya tenggelam. Kecuali siapa? Gulam. Wajah yamsi ilal malik, maka dia berjalan lagi menuju ke raja. Ini rajanya nggak kapok-kapok ini. Faqala lahul Malik, maka berkata Malik, "Ma fa'ala ashabu?" Wah, ini tentara tadi sudah berbuat apa kepadamu? Faqala, kafanihimullahu ta'ala. Ya Allah mencukupkan saya dari mereka. Faqala lil Malik, maka si pemuda itu berkata pada Malik, "Innaka lasta biqatili." Kamu nggak mungkin bisa membunuh saya. Ya, hatta taf'ala ma amuruka bih. Ya, sampai kamu memperbuat apa yang aku perintah padamu. Jadi ini dikasih rahasia cara membunuhnya. Jadi hatta taf'ala ma'amuru kabi, sampai engkau memperbuat apa yang aku perintahkan kepadamu dengan rahasia tadi itu. Kola, mahua, apa itu? Nah, ini rajanya bertanya, penasaran cara bunuhnya gimana. Ini dibawa ke gunung kok tentaranya malah nyemplung sendiri, bawa ke laut tenggelam sendiri gitu ya. Ini cara bunuhnya gimana? Mahua. Kola. Si pemuda berkata, tajma'un nas, engkau kumpulkan orang-orang fi sa'idin wahidin, di dalam lapangan yang satu, tanah lapang yang satu. Disuruh ngumpulin orang. Watas lubuni ala jit'in, dan engkau salib saya, disalib itu tapi diikat ya, bukan dipaku, diikat gitu ya. Disalib ala jiz'in, ke atas batang kayu. Sumakhud sahman, maka ambillah anak panah. Min kinanati, dari tempat anak panahnya. Sumadok, kemudian letakkanlah sahma, anak panah itu, fika bidil kaus, di tengah-tengah busur. Jadi di tengah-tengah busur gitu ya, anak panahnya. Sumakul, kemudian ucapkanlah Bismillahirobbilgulam. Nah, cara bunuhnya itu dengan baca apa? Bismillah. Bismillahirobbilgulam. Dengan menyebut asma Allah, Tuhannya si Hulam. Hulam itu si pemuda itu. Sumarmini, maka panahlah atau lemparkanlah panah itu kepadaku. Fa'inaka idha, maka sungguhnya engkau, jika fa'alta, engkau memperbuat itu, zalika, kotal tani, engkau akan membunuh saya. Jadi fa'inaka idha fa'alta zalika, kotal tani. Jika kamu memperbuat yang seperti tadi itu, ambil anak panah tengah, terus baca Bismillahirobbilgulam, ulama itu nanti saya baru bisa mati. Ini caranya mati diajari. Ini rajanya sampai judek gini, sampai bingung ini bunuhnya gimana gitu ya. Nah, kemudian dilakukanlah gitu ya. Dilakukanlah. Fajama'an nas fi sa'idin wahidin. Dikumpulkan orang-orang di tengah lapangan. Wasolabahu ala jis'in, disalib di atas batang kayu. Suma akhoda saman mingkinan nanti, diambil panah dari anak panah ya. Semua wadu asama fikabiti ala fikabil kaus, diambil anak panahnya sampai ke tengah gitu ya. Kemudian berkata Bismillahirobbilgulam. Suma romahu fawaqo asahmu fi sudrihi. Ya, kemudian memanahnya dan jatuhlah anak panah itu di pelipis. Jadi nggak nancem ke apa, cuma nyerempet pelipis. Ini rajanya emang goblok ini emang ya. Mana udah deket gitu, nggak kena, tetap aja kena pelipis. Ini raja goblok ini, orang nggak ada ini ngaku-ngaku Tuhan, mana nggak kena gini ya. Fawadoanya tahu fisudgihi. Nah kemudian si pemuda itu meletakkan raja itu meletakkan tangannya ke pelipisnya itu.
famata. Pemuda itu langsung mati. Cuma kena pelipis mati gitu ya. Nyerempet pelipis aja mati. Ya memang karena caranya mati pakai cara itu. Ya Allah memudahkan kematian ya dengan gak usah sampai tersiksa atau apa gitu ya. Fakolan nas, maka orang-orang berkata, loh ini rajanya kok baca bismillah. Wah ini orang kan ngelihat semua. Gitu ya. Akhirnya orang-orang berkata, amanah birobbil hulam. Kita semuanya beriman kepada Tuhannya si hulam. Wah ini sebenarnya raja ini sedang melakukan blunder. Ya, dia mengakui Tuhannya siapa? Hulam di tengah orang banyak. Ya dengan baca bismillah itu dia mengakui sebenarnya, baru kemudian meninggal si Hulamnya. Nah, akhirnya orang-orang beriman semuanya, bingung rajanya gitu ya. Fa'utiyal malik fakilalahu, maka didatangkan kepada raja itu dikatakan padanya, Aro'aita, tidakkah engkau melihat makun tatahzar, apa yang engkau takutkan? Raja ini kan takut kalau orang beriman, tapi malah tidakkah engkau melihat apa yang engkau takutkan? Qad wallahi, sungguh demi Allah, nazalabika hazaruka, telah datang, ya telah turun apa yang engkau takutkan. Jadi semuanya orang, qad amanana, sungguh orang-orang telah beriman. Fa'amara bil ukhdud, nah rajanya ini kalap. Dia memerintahkan untuk membuat parit. Ya, fa'amara bil ukhdud. Biafwahin nakak, di mulut-mulut jalan, di setiap jalan itu dibikin parit. Ya. Wa udrima fihan niron. Kemudian dinyalakan di dalam parit-parit itu api-api. Jadi parit kayak ya kalau sekarang ini ya saluran air, tapi diisi api dan itu dalam. Ya. Wakola malam yarji andinihi, maka rajanya tadi berkata, orang yang tidak kembali dari agamanya, ya, tidak mau balik lagi nyembah si raja, fa'akhimuhu fiha, lemparkan ke dalamnya. Ya, lempar dengan paksa ke dalamnya. Auqilalahu iktahim, lempar saja ke dalamnya. Fafa'alu hatta ja'ati imra'atun. Nah, jadi semuanya tuh dilempar, yang beriman-beriman tadi itu dibakar semuanya ke dalam parit-parit api tadi itu. Sampai datang seorang wanita, ja'atil imra'atun wa mahasobiun laha, dan bersamanya itu ada bayi. Gendong bayi. Ya. Fatako asat antako afiha. Maka si ibu tadi itu berhenti, ya, mau terjun ke dalamnya itu karena dipaksa terjun, dia berhenti dulu karena bawa bayi, ya, antako afiha. Faqalalah al-gulam, tapi si bayinya itu ngomong, ya umma, wahai ibu, isbir fa innaki alal haq, bersabarlah, sungguhnya engkau berada di atas al-haq. Nah, kemudian dia nyemplung ke dalam parit tersebut. Ya, jadi ini kisah Ashabul Ukhdud gitu ya, kisah orang, sebagian riwayat menyebutkan ini di zaman ini di kalangan Bani Israel. Ya, kalangan Bani Israel di zamannya Nabi Isa. Ya, di zamannya Nabi Isa. Karena Nabi Isa itu kan ilmunya berkaitan dengan menyembuhkan orang buta. Ya, Nabi Isa itu kan pinter ngobati. Ya, orang buta, orang lepra, orang lumpuh, orang mati aja dihidupkan, itu Nabi Isa. Nabi Isa alaihissalam. Nah, sebagian dari ilmunya itu dikuasai oleh rohib ini gitu ya. Diajarkan kepada si Hulam, tapi bukan sihir. Makanya si Hulam itu berada di persimpangan. Ini ilmunya rohib apa ilmu sihir yang mau saya dalami? Karena beda. Walaupun mungkin sihir itu bisa menyembuhkan, tapi ternyata karakternya berbeda. Nah, penjelasannya insya Allah nanti kita pada pertemuannya akan datang. Ini waktunya sudah habis. Alhamdulillah selesai kita baca ya. Nanti penjelasan lebih detailnya insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Ini hadis banyak sekali pelajarannya, luar biasa. Ya mudah-mudahan nanti ada waktu di pertemuan Riyadhus Shalihin minggu depan. Kita akhiri sekian, kita tutup doa kafaraah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.